Guys, kucing kalian lagi diare, tapi kalian nggak tahu cara untuk menanganinya seperti apa. Oke, kalian berada di video yang tepat, karena di video kali ini aku bakal ngebahas tentang penyakit diare pada kucing. Mulai dari penyebabnya itu apa, pengobatannya itu apa, dan juga pencegahannya itu seperti apa. Nah, kalau misalkan kalian tertarik, ayo nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu penyakit yang paling banyak banget menyerang kucing kalian, yaitu diare. Nah, diare itu sebenarnya salah satu penyakit yang menyerang sistem pencernaan, di mana sistem pencernaannya itu terganggu karena disebabkan oleh beberapa penyebab. Bisa aja karena infeksi bakteri, terus juga karena faktor makanan, iritasi, dan lain sebagainya. Nah, gejala yang timbul di kucing kalian yang sedang mengidap diare, biasanya itu mereka jadi lesu, letih, lunglai gitu loh. Jadi mereka nggak ada tenaga, terus mereka juga nafsu makannya juga berkurang. Mereka jadi nggak lincah gitu guys, mereka juga nggak suka makan lagi. Biasanya yang dulunya itu makanannya banyak, sekarang jadi berkurang banget. Terus mereka badannya jadi kurus. Terus yang paling banget terasa itu mereka suka buang air besar secara terus menerus berlebihan, dan buang air besarnya itu biasanya itu kan buang air besar yang normal pada kucing itu mereka padat gitu loh, yang bukan cair. Kalau misalkan dia lagi diare atau mencret, itu biasanya mereka cairan di kotorannya itu kan tinggi kan, jadi nanti mereka saat BAB itu nanti kotorannya jadi lebih berair. Dan gejala yang selanjutnya bisa juga menyebabkan kucing kalian jadi demam guys, karena ada beberapa kasus diare ini bisa menyebabkan kucing kalian jadi demam. Nah, penyebabnya itu banyak nih guys. Salah satunya yang pertama mungkin disebabkan oleh makanan. Nah, makanan itu maksudnya ada beberapa makanan yang memang cocok untuk kucing kalian, ada juga beberapa makanan yang nggak cocok untuk kucing kalian. Atau bisa jadi karena perpindahan makanan, yang awalnya kalian kasih merek A, tiba-tiba kalian langsung kasih ke merek yang B. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya diare pada kucing kalian. Nah, untuk makanan sendiri biasanya itu kan kita mengadopsi kucing tuh di usia 3 bulanan lah ya, bisa diadopsi. Atau kalau misalkan kalian memang merawatnya dari kecil, ya kalian pasti memberikan makanan yang udah sering dikasih ke mereka gitu. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas dulu kucing yang kalian adopt di 3 bulanan gitu, yang bukan kalian rawat dari lahir. Nah, untuk kucing ini, kalian harus tanyakan dulu ke pemiliknya sebelumnya. Makanan yang biasa diberikan kepada kucing itu apa, mereknya apa. Nah, jadi kalau bisa diusahakan jangan berbeda gitu loh. Takutnya nanti si sistem pencernaannya sensitif, jadi menyebabkan kucing kalian jadi diare. Nah, kalau misalkan kalian mau mengubah makanannya, itu kalau bisa jangan langsung ngubah gitu. Jadi ada beberapa step yang bisa kalian lakukan. Nah, biasanya kalau aku caranya adalah per minggu gitu loh. Jadi minggu pertama aku kasih sedikit makanan yang baru aku mau ngasih ke mereka. Jadi misalkan ada merek A sama merek B. Merek A ini memang makanan yang dari awal dia makan, dan kita mau mengubah mereka makanannya jadi merek B. Nah, minggu pertama biasanya merek A ini aku banyakin, tapi merek B ini aku dikit. Kalau persentase mungkin 75-25 lah. Jadi 25 yang B yang baru, sedangkan yang lama itu 75. Nah, nanti di minggu kedua jadi 50-50. Minggu ketiga itu jadi 75-25 lagi. Tapi yang 75 itu makanan yang baru, yang merek B. Sedangkan merek A itu tinggal 25%-nya. Nanti ke minggu keempat baru 100% kita pakai merek yang B. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan si sistem pencernaan kucing kalian beradaptasi, sehingga mencegah terjadinya diare pada kucing kalian kalau misalkan kalian mau mengubah makanan dari kucing kalian. Terus kalau misalkan kalian memang memelihara kucing kalian itu dari awal, kalian kan biasanya udah tahu lah merek apa yang bisa kalian lakukan, bisa kalian berikan untuk kucing kalian. Nah, kalau misalnya mau mengubahnya menjadi merek yang baru, kalian bisa terapin yang aku sebutin tadi, yang persentase dari per minggu, minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan juga minggu keempat. Nah, itu kalau misalkan penyebab dari diarenya adalah makanan ya guys. Nah, ada juga penyebabnya itu bisa karena susu. Nah, susu itu juga bisa merupakan salah satu penyebab dari diare pada kucing. Karena sebenarnya
susu itu nggak semua susu bisa diminum sama kucing kalian, karena di susu itu kan ada kandungan laktosanya kan guys. Kucing itu tidak bisa mencerna si laktosa ini karena mereka nggak ada enzimnya untuk mencerna laktosa. Makanya nanti laktosanya bakal tertimbun dan bisa menyebabkan terjadinya diare, kembung gitu di bagian sistem pencernaan dari kucing kalian. Nah, sebenarnya di beberapa pet shop itu udah ada susu khusus untuk kucing. Tapi walaupun seperti itu, kita nggak bisa menutup kemungkinan kucing kalian itu bisa terjangkitnya diare akibat dari susu. Oleh karena itu, kalau bisa sebenarnya susu itu bukan sesuatu hal yang mayor, yang sangat penting untuk kucing kalian. Apalagi kucing yang udah dewasa. Kalau kucing yang masih menyusui, kalian bisa kasih ke induknya aja gitu. Tapi kalau nggak ada induknya, baru kita pakai susu yang ada di pet shop, tapi yang khusus untuk kucing. Tapi kalau untuk kucing yang udah dewasa, better yang paling bagus itu adalah air mineral aja. Jadi kalau misalkan penyebabnya adalah pemberian susu, lebih baik yang aku bilang tadi, si kucing dewasa itu kalian jangan kasih susu lah, kalian kasih air mineral aja. Nah, faktor selanjutnya bisa disebabkan oleh meminum air yang mentah. Nah, kita nggak tahu di dalam siklus hidup mereka itu pergi kemana aja, kucing kita itu main ke daerah mana aja. Nah, bisa aja mereka pergi jalan keluar rumah, terus mereka, atau di dalam rumah juga bisa, terus mereka pergi ke kamar mandi, terus mereka minum tuh air yang ada di kamar mandi, minum air yang mentah. Nah, siapa tahu nanti di airnya itu mengandung bakteri gitu. Karena kan air yang mentah belum tentu bebas dari bakteri. Air yang masak aja bakterinya nggak yang 100% hilang gitu. Apalagi air yang mentah, takutnya nanti airnya itu terkontaminasi dari bakteri penyebab diare, nanti masuk ke dalam sistem pencernaan kucing kalian, menyebabkan kucing kalian jadi diare. Nah, kalau misalkan penyebabnya adalah air, itu kalian bisa, yang pertama, kalian harus sediakan air minum di dekat kandang si kucing kalian. Jadi biasanya kalau misalkan dia ada air tuh di dekat kandang, dia bakal minum kan. Saat mereka main di sekitar, mereka bakal ingat kalau mereka mau minum itu di tempat yang udah disediakan. Dan juga kalau misalkan masih bandel kucing kalian, kalian bisa tutup beberapa daerah yang berisi air mentah gitu. Biasanya di bak mandi kalian bisa tutup baknya, atau kloset yang jongkok itu klosetnya bisa ditutup, atau beberapa genangan-genangan air yang ada di rumah, kita nggak tahu ya di mana aja, itu kalau bisa dibasmi atau dihilangkan. Dan juga kalian bisa meminimalisir kucing kalian itu untuk bermain di luar. Apalagi untuk lingkungan luar kalian itu kita nggak tahu kebersihannya seperti apa, apalagi ada air di tanah, takutnya mereka nanti minum air yang ada di tanah gitu. Dan itu bisa menyebabkan kucing kalian jadi diare. Jadi bisa kalian cegah nih dengan cara kalian ajak aja mereka itu bermain di dalam ruangan. Kalau misalkan ruangannya udah nyaman, banyak mainan juga, mereka juga bakal betah di dalam ruangan dibandingkan dengan di luar ruangan. Terus selanjutnya bisa juga disebabkan oleh cacingan. Nah, sebenarnya cacingan itu bisa menyebabkan salah satu efek lain dari cacingan adalah diare. Nah, kalau misalkan penyebabnya adalah cacingan, kalian harus basmi dulu cacing yang ada di dalam perut kucing kalian. Caranya adalah memberikan obat cacing ke kucing kalian. Nah, obat yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi diare pada kucing, itu yang pertama kalian bisa pakai Kestodin. Kalian bisa cari di apotek, kalian bisa menggunakan Kestodin untuk mengobati kucing kalian. Atau kalian bisa juga pakai makanan wet food yang untuk recovery si sistem pencernaan. Karena ada beberapa wet food yang dikhususkan untuk memperbaiki sistem pencernaan dari kucing kalian. Jadi kalian bisa menggunakan wet food itu untuk pengobatan diare pada kucing kalian. Kalau misalkan disebabkan oleh infeksi bakteri, kalian bisa menggunakan beberapa obat yang mengandung antibiotik. Karena bakteri itu bisa disembuhkan, salah satunya selain dari imun, mereka juga bisa dimatikan dengan antibiotik. Nah, tapi untuk beberapa kasus penggunaan, takutnya kan nanti terjadinya resistensi, jadi kalian harus sesuai dengan resep dokter. Jadi kalau misalkan nanti kalian biasanya udah memberikan Kestodin, udah memberikan beberapa obat yang komersil lah ya, yang ada di apotek gitu, tapi kucing kalian itu tidak kunjung sembuh dari diarenya, nah kalian itu wajib banget untuk datang ke dokter hewan. Kalian harus periksa dan bakal diresepkan beberapa obat yang bakal menyembuhkan diare dari kucing kalian. Biasanya itu diresepkan juga antibiotik. Nah, untuk penggunaan antibiotik kalian itu harus full gitu. Kalau misalkan disuruh habisin sebanyak
beberapa hari itu, atau nggak boleh bersisa lah antibiotiknya. Berarti kalian harus memberikan ke kucing kalian sesuai dengan anjuran dokter, karena takutnya nanti terjadi resistensi. Kalau udah terjadinya resistensi, nanti kucing kalian itu kalau misalkan udah dikasih sama obat antibiotik yang sama, itu nggak bakal mempan. Makanya kalau udah resistensi, itu harus ganti antibiotik yang baru. Nah, jadi saran aku, kalau misalkan kalian udah dikasih nih sama dokternya, kalian dikasih antibiotik, kalian harus habiskan gitu. Kucing kalian harus habiskan antibiotiknya, ya kalian harus nurut. Jangan sampai kucingnya udah sembuh tapi antibiotiknya masih ada. Nah, antibiotiknya itu kalian udahin aja, nggak dihabisin ke kucing kalian. Itu jangan ya. Jadi harus sesuai sama resep dokter. Nah, selanjutnya gimana sih perawatan dari kucing yang lagi diare? Karena kucing yang diare itu perlu dirawat dengan sebaik mungkin biar diarenya cepat sembuh. Nah, yang pertama, kalian harus cukupi asupan dari air atau cairan di dalam tubuh si kucing kalian. Karena diare itu menyebabkan si kucing kalian kekurangan air atau dehidrasi. Kalau misalkan kucing kalian dehidrasi, itu bisa menyebabkan suatu hal yang fatal nanti untuk kesehatan dari si tubuh kucing kalian. Jadi usahakan asupan dari cairan di dalam tubuh kucing kalian itu tercukupi. Jadi di dalam kandang ataupun di sekitar tempat dia bermain itu harus selalu tersedia tempat minum yang selalu ada airnya gitu. Kalau bisa pakai tempat minum yang ada air mancurnya itu loh. Jadi mereka lebih tertarik untuk minum. Tujuannya adalah biar si kucing kalian tidak dehidrasi. Nah, selain air minum, air putih biasa, kalian bisa juga kasih ke mereka itu, ke kucing kalian yang lagi diare, itu cairan rehidrasi oral, misalnya itu seperti Pedialyte. Nah, tujuannya adalah untuk mencukupi asupan cairan dan juga elektrolit di dalam tubuh kucing kalian. Nah, perawatan yang terakhir, yang kedua dan terakhir nih, kalian bisa memberikan waktu yang tepat atau waktu yang nyaman untuk kucing kalian beristirahat. Karena sebenarnya diare itu menyebabkan kucing kalian jadi lemas kan. Nah, selain itu mereka juga terjadinya penurunan sistem imun. Nah, kalian berikanlah waktu yang banyak untuk kucing kalian untuk beristirahat biar mereka itu sistem imunnya kembali tinggi. Nah, caranya selain waktu yang istirahat yang banyak, kalian juga bisa masukin beberapa makanan ataupun suplemen untuk meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kucing kalian. Kalian bisa pakai Vita Plus, kalian juga pakai minyak ikan juga bisa, atau beberapa obat-obatan untuk meningkatkan sistem imun dari kucing kalian. Nah, berikan waktu istirahat yang cukup, karena istirahat yang cukup itu sangatlah penting untuk tubuh kucing melakukan proses perlawanan terhadap infeksi yang ada di dalam tubuh mereka, sehingga nanti diarenya bisa cepat sembuh. Oke, mungkin itu aja beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk nyembuhin penyakit diare pada kucing kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalnya kalian suka sama video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Karena di video yang aku upload, aku bakal berbagi semua informasi tentang hewan. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu update dengan video terbaru yang aku upload. Terima kasih sudah menonton, see you on the next video, bye!